Halo, kembali lagi di channel YouTube aku. Aku Mila Tulada, aku merupakan mahasiswi aktif program studi Sastra Indonesia Universitas Udayana yang ada di Bali. Teman-teman, sebenarnya video kali ini tuh video tugas ujian akhir semester aku di semester 1. Jadi minggu-minggu ini itu minggu-minggu ujian UAS. Jadi doain aku ya. Oh iya, ini tuh video UAS di mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Nah, jadi hari ini aku mau menjelaskan apa sih dampak pertumbuhan penduduk terhadap kerusakan lingkungan hidup. Apa dampak pertumbuhan penduduk terhadap kerusakan lingkungan hidup dan apa upaya untuk mengurangi dampak tersebut? Nah, inilah pembahasannya. Pertumbuhan penduduk merupakan fenomena global yang hampir terjadi di seluruh negara, termasuk juga Indonesia, teman-teman. Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah lingkungan hidup. Kebutuhan manusia yang semakin meningkat, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, dan energi, mendorong eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan apabila tidak dikelola dengan baik. Hal ini juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan. Seperti apa aja sih? Seperti pencemaran, kerusakan hutan, banjir, yang seperti yang terjadi sekarang-sekarang ini banyak terjadi di Jakarta, di Bali, di Sumatera, di Aceh. Dan selain banjir ada juga penurunan kualitas lingkungan hidup. Tapi sebelum aku menjelaskan apa itu dampak dan apa ya upaya yang bisa kita lakukan, sebelumnya pasti bertanya-tanya kan, apa itu pertumbuhan penduduk dan apa itu lingkungan hidup. Jadi, pertumbuhan penduduk adalah bertambahnya jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh pertama kelahiran, kedua kematian, dan juga migrasi. Lalu, apa itu lingkungan hidup? Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang mencakup manusia, makhluk hidup lain tentunya seperti hewan, tumbuhan, dan sumber daya alam yang saling memengaruhi satu sama lain. Nah, lalu apa dampaknya? Dampaknya yaitu satu, pada peningkatan eksploitasi sumber daya alam. Kebutuhan akan air, pangan, energi, dan lahan meningkat. Sehingga apa? Sehingga terjadi penebangan hutan, penambangan berlebihan, dan pengambilan air tanah secara masif. Yang kedua yaitu kerusakan hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati. Alih fungsi lahan untuk permukiman, industri, dan juga pertanian menyebabkan deforestasi serta punahnya habitat flora dan fauna. Dan juga yang ketiga adalah pencemaran lingkungan. Jumlah penduduk yang besar menghasilkan lebih banyak limbah rumah tangga, industri, dan kendaraan bermotor, yang tentunya yang sudah semua orang tahu itu tuh mencemari udara, air, dan juga tanah. Lalu keempat, menurunnya kualitas air dan tanah. Nah, seperti yang masih ada di beberapa tempat, limbah domestik dan penggunaan bahan kimia berlebihan dalam pertanian merusak kesuburan tanah dan mencemari sumber air bersih. Lalu kelima, ada pemanasan global dan perubahan iklim. Aktivitas manusia yang meningkat juga menyebabkan emisi gas rumah kaca semakin tinggi, yang tentunya memperparah pemanasan global. Lalu ada pemukiman kumuh dan degradasi lingkungan perkotaan. Ledakan dari pertumbuhan penduduk di kota tanpa perencanaan memadai memicu munculnya kawasan kumuh, sanitasi buruk, dan banjir. Sangat mengerikan. Lalu dampak yang terakhir adalah ketidakseimbangan ekosistem. Tekanan manusia terhadap alam sangat-sangat mengganggu keseimbangan ekosistem. Sehingga apa? Sehingga fungsi lingkungan sebagai penyangga kehidupan menurun. Mengerikan ya teman-teman. Lalu apa upaya untuk mengurangi dampak tersebut? Untuk upaya dari dampak tersebut tuh apa ya? Pertama, ada pengendalian pertumbuhan penduduk, seperti melalui program keluarga berencana atau KB,
Untuk pasangan yang sudah menikah, lalu ada pendidikan kesehatan reproduksi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, yaitu pengelolaan sumber daya alam secara bijak. Menggunakan sumber daya alam sesuai kebutuhan, mencegah eksploitasi berlebihan, serta menerapkan prinsip konservasi. Ketiga, ada pelestarian rehabilitasi lingkungan, melakukan reboisasi, penghijauan, perlindungan hutan, mangrove, dan kawasan konservasi. Lalu ada pengelolaan limbah dan pengurangan pencemaran. Seperti menerapkan prinsip 3R, 3R, yaitu reduce, reuse, and recycle. Pengelolaan limbah yang baik juga harus diterapkan dan pengurangan penggunaan bahan berbahaya dan penggunaan energi ramah lingkungan juga sangat dibutuhkan, seperti mengembangkan dan memanfaatkan energi terbarukan seperti energi surya, angin, air untuk mengurangi emisi. Lalu ada pendidikan dan kesadaran lingkungan, meningkatkan edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan sejak dini itu sangat penting untuk sumber daya manusia kita di masa depan. Lalu yang terpenting juga, penegakan hukum lingkungan harus menindak tegas pelanggaran atau pelanggar lingkungan agar terciptanya efek jerak. Jadi agar ada nyeselnya. Lalu yang terakhir ada perencanaan tata ruang yang baik, seperti mengatur pemanfaatan lahan secara terencana untuk mencegah kerusakan ekosistem dan menghindari bencana lingkungan. Itulah upaya yang bisa dan sangat bisa kita lakukan sebagai masyarakat dan pemerintah juga. Baik, jadi ini sudah di bagian kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali berdampak negatif tentunya terhadap lingkungan hidup seperti pencemaran dan kerusakan sumber daya alam. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan penduduk dan lingkungan yang berkelanjutan. Dan untuk saran dari saya pribadi, yaitu pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama, kita semua bekerja sama, bergotong royong dalam menjaga kelestarian lingkungan agar keseimbangan alam tetap terjaga dan bumi pun aman. Kita sudah usahakan untuk merawat bumi, menjaga bumi agar tetap terkendali. Nah, itulah pembahasan dari dampak pertumbuhan penduduk terhadap kerusakan lingkungan hidup. Semoga kita semua dapat menerapkannya dengan baik sehingga kita telah menjaga bumi agar tetap seimbang dan tetap terjaga. Dan karena sekarang sudah berada di penghujung video, saya mengucapkan banyak maaf dan terima kasih. Maaf atas segala perkataan ataupun perbuatan saya di depan kamera yang mungkin kurang oke. Dan terima kasih karena telah menonton video saya sampai habis. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungannya. Bye bye.